Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي الكريم هو إمامنا مجاهدنا قدوتنا رسولنا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشفت الغمة وجاهد في سبيل جهاده حتى أتاه اليقين فيا أيها المسلمون ومعاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, mengagungkannya, memujinya, bertasbih, bertahlil kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan kepada kita segala apa yang kita sertai hingga detik, menit, jam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Di tanggal 4 Safar di 1446 Hijriah, dan di hari Jumat yang barakah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia iman, karunia Islam. Dan dengan ini pula lah kita bersimpuh di hadapannya. Dan semoga detup jantung, langkah kaki kita, ayunan tangan kita ke rumah Allah ini tidak ada yang lain kecuali hanya mencari ridha Allah. Sehingga dengan bismillah, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas kita yang berhari, berminggu, berpekan, berbulan, dan dengan ini pula kita menghidupi keluarga kita, maka tidak ada yang lain kecuali yang kita harapkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat dan salam, dialah utusan Allah, lambang perjuangan, lambang kesyahidan. Dialah pejuang dan yang mendakwahkan agama ini, yang dengan inilah kita diangkat harkat, martabat, darjat, dan itulah Islam.
dan dialah penebar rahmatan lil alamin, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah khatib dan dari mimbar dan di waktu yang singkat ini ingin menyampaikan satu tema, yakni waqi'ina al-yawm, realita kita umat Islam di saat ini. Bagaimana langkah-langkah kondisi kita umat Islam sehingga rasanya terpecah belah barisan-barisan umat Islam. Realita zaman ini tersiar, bahkan kita bisa menyaksikannya dengan seksama. Di mana-mana kelompok umat Islam banyak, pengikutnya juga banyak. Mereka mengumandangkan dakwah, bahkan dakwah ini begitu dahsyat. Bahkan terkadang lelucon pun untuk merendahkan yang lain di majlis-majlis menjadi bahan tertawaan. Dan sebaliknya, layu dan apatis saat agama dihina. Zaman di mana manusia saat ini lebih sensitif ketika bicara pekerjaan, ketika bicara tentang kedudukan. Saat ini umat Islam lebih sensitif ketika bicara tentang harta, bahkan aksesoris hingga yang lainnya. Justru hilangnya ghirah, muncul individualis, diam, tidak ada rasa perhatian yang lebih ketika satu persatu negeri-negeri muslim tergadaikan. Dan sebaliknya, umat Islam serasa minoritas di negeri yang mayoritas. Orang-orang nyeleneh, orang-orang munafiqun, khainun, para pengkhianat semakin hari semakin banyak. Pembiaran tumbuh suburnya aliran-aliran sesat. Bahkan mereka yang membuka kerannya, mereka pula yang membekingnya. Sebahagian umat Islam memperlihatkan agamanya, loyalitasnya hanya di saat-saat ingin dipilih, hanya ada ingin maunya. Bahkan ini menjadi penyakit di barisan para pejabat. Lalu setelah dia dapat, agama pun digadaikan. Zaman di mana para pelajar dan aktivis dipaksa untuk mengejar hanya nilai-nilai akademis, ilmu saja, nilai saja, justru dikaburkan ketika masalah-masalah penghinaan agama, keadilan, apalagi berbicara kebangsaan dan kebenaran. Zaman ini sebahagian dari kaum muslimin standar hidup tidak lagi iman, tidak lagi takwa, tidak lagi bicara halal haram, justru melainkan lebih kepada gaya, style. Selanjutnya pola pikir pun mewabah, sekularisasi di mana-mana, liberal, kebarat-baratan, komunis, Syiah dan lain sebagainya. Sehingga penyakit cinta dunia yang kita sebut rakus, tamak terhadap dunia, jabatan, kekayaan kian bertambah banyak. Inilah yang menggelayuti masyarakat kita. Khususnya, wahai umat Islam, ini seruan kepada kita.
Dan ini menjadi PR besar di barisan umat Islam, sehingga politisasi sosial, ekonomi, pendidikan kian parah. Justru di saat ini pula lah hak veto negeri-negeri adidaya, mereka yang menguasai bahkan mencengkeram negeri-negeri muslim saat ini, sehingga sulit untuk merdeka. Apa pengaruhnya ayyuhal muslimun? Buka pikiran cakrawala kita, perasaan dan pikiran kita. Saat ini curiga mencurigai sesama umat Islam begitu dahsyat. Justru lebih percaya kepada musuh. Takaran standar bukan lagi agama, tetapi lebih kepada viral atau tidak. Mereka ini terkenal atau tidak. Mereka bisa membayar kita berapa. Di lain tempat, umat Islam lemah dalam mengambil keputusan. Jika berkaitan dengan masalah umat Islam, begitu cepat legitimasi hukum, stigma hukum pun berlaku. Tapi jika berkaitan selain muslim, lalu hilang begitu saja. Terkadang kita dipancing emosi kita, lalu kita tidak sadar. Ketika itu terluahkan, maka label yang disebut teroris, radikal, ekstrim pun melekat setiap kali itu berlaku. Ma'asyiral muslimin, tapi jangan kebablasan. Umat Islam harus tahu, setiap kita ayyuhas syabab, wahai pemuda, wahai ayah, tatap wajah anak-anak kita. Kita harus menggerakkan mesin ghirah, perhatian, di mana saat ini krisis identitas. Kadang malu mengakui bahwa kita sebagai seorang smart muslim. Sulit untuk menonjolkan bahwa prestasi kita sebagai muslim. Dan ini menjadi satu persatu organisasi, afiliasi umat Islam dimusnahkan, alias dibekukan. Tokoh-tokoh muslim dibunuh. Tanah-tanah negeri ini digadaikan, sehingga muncul pernyataan 350 tahun dijajah, memasuki 79 tahun merdeka, tapi 190 tahun digadaikan. Membela agama ini ternyata saat ini hanya sebatas momen sesaat. Maka umat Islam, inilah yang menjadi PR bagi kita umat Islam. Di saat-saat hari-hari besar Islam ramai, Idul Fitri ramai, bahkan biasanya tarawih ramai, berkurban ramai, Idul Adha ramai, haji ramai. Tapi setelah itu hilang. Padahal momentum, bahkan syariat ini adalah mesin penggerak, berkumpul, bersatu, bermunajat, menggaungkan syiar Allah ini adalah instrumen kebangkitan umat Islam. Catat, ketika ghirah telah hilang, yang ada adalah penjajahan. Sejarah mencatat bahwa umat Islam adalah sepanjang zaman
menjadi musuh bersama. Ma'asyiral muslimin, benarlah kata Allah, ha antum haula tuhibbunahum. Ada apa dengan kalian, kata Allah? Kamu begitu mencintai mereka, berkiblat ke mereka, bahkan menjilat mereka. Wala yuhibbunakum, begitu mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rawatlah ghirahmu ayyuhas syabab. Mari kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya sesuai apa yang kita ikrarkan, sesuai apa yang dikumandangkan setiap azan, setiap kali itu, bahwa Allah Maha Besar. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Marilah salat, kata Allah, marilah menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Allah Maha Besar, tiada ilah selain Allah. Andaikan ini terhujam, andaikan ini benar-benar kita pahami sebagaimana yang dipahami para sahabat ketika setiap kali diusir, dilempar, hijrah, setiap kali itu pula ekspansi, dan setiap kali itu pula kemenangan dan penaklukan, maka insya Allah umat Islam tidak akan pernah kehilangan optimisnya. Wa idzaghatil absar, mata telah terbelalak. Wa balaghatil qulubul hanajir, dada sesak. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan kamu menyangka yang tidak-tidak kepada Allah. Hunalika betuliyal mu'minun, di saat itulah yang genting ujian yang dahsyat kepada tentara Ahzab. Parit telah digali, seluruh paksi musuh telah berkumpul, setengah Madinah telah digali. Salman Al-Farisi menjadi saksi, tapi mereka tidak pernah menyerah. Itulah yang dicontoh para pejuang Hamas. 15, 20 meter kedalaman, 30, bahkan 80 meter dari permukaan tanah. Justru bahkan sampai saat ini mereka hidup. Berkibarnya kebebasan, sampai pengakuan dari ahli politik Timur Tengah mengatakan, wahai para mujahid, sesungguhnya kalianlah yang merdeka, kamilah yang tersandra. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan cara yang tidak dipikirkan oleh musuh. Ternyata rumus inilah yang dipakai para pendahulu kita. Kapal-kapal digelinding hanya dalam satu malam untuk membuka gerbang Konstantinopel. Para huffaz, ahli bahasa, ahli strategi dikerahkan. Perakit-perakit meriam besar, unsur-unsur kepemimpinan, strategi by data, by design. Umat Islam begitu dahsyat. Lihat beberapa olahraga ketika umat Islam bertanding, mereka adalah number one-nya. Maka kata ulama, berfikirlah dengan cara yang tidak dipikirkan oleh musuhmu, dan engkau harus tetap optimis
Pahami makna ukhuwah, ayyuhal muslimun wa ma'asyiral muslimin. Afiliasi umat Islam hari ini, jika sampai saat datang waktunya, yang hanya kita besarkan adalah rumah kita, dakwah masing-masing, mazhab masing-masing, tapi kelaparan yang berkepanjangan di Palestina tidak bisa dientaskan. Kehausan hidup dalam kesengsaraan yang berkepanjangan, tapi di lain tempat jutaan umat berkumpul tidak ada pengaruhnya. Ada apa? Karena egois golongan masih kuat. Seolah jika diletak masalah umat ini kepadanya, seolah bisa selesai, seolah dia bisa menyelesaikan semuanya. Padahal tidak. Inilah egoisnya sebahagian barisan umat Islam. Maka makna ukhuwah yang sesungguhnya, makna kebersatuan, sinergi, memberikan yang terbaik untuk agamanya, dari arah, dari kepemimpinan, dari potensi, dari apa yang kita miliki yang terbaik, baik individu, kolektif, untuk membersamai kebangkitan Islam ini. Itulah ukhuwah yang kompak di barisan para sahabat, sehingga futuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke agama ini berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan semoga dari khutbah ini, ya Allah, jadikanlah suara ini, kalimat ini, dan seisi Masjid Ad-Diya ini menjadi saksi kelak kami tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan seorang anak yang menggenggam batu dan melemparkannya ke hadapan musuh. Kami belum seberapa dibanding seorang kakek yang masih bisa sholat, yang mereka masih bisa khutbah Jumat, yang mereka masih bisa memberi, yang masih mereka bisa berzikir, mengagungkan namamu ya Allah, mengagungkan namamu ya Allah. Disulit, ditaruhan nyawa, di kondisi-kondisi mereka ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.